Sebanyak 9.800 pelanggan PDAM Tirta Musi Palembang akan terganggu penyaluran air bersih pada Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, mulai pukul 9 sampai selesai diperkirakan lebih kurang 12 jam. Hal ini karena ada perbaikan penggantian stop kran valve diameter 500 mm yang terletak di depan booster punti kayu. Demikian pernyataan resmi disampaikan Direktur Operasional PDAM Tirta Musi Insinyur Cikmit MT, Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Didampingi Direktur Utama PDAM Tirta Musi Insinyur Andi Wijaya Adani dan sejumlah asisten manajer di lingkungan kantor pusat PDAM Tirta Musi Palembang, Cikmit menjelaskan bahwa pergantian valve ini sudah tidak bisa dihindari lagi mengingat usia valve ini sudah sangat lama dan kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk berfungsi dengan baik. Ini perbaikan yang pertama sejak tahun 1990 valve di kawasan itu, karena sudah dimakan usia. Pengerjaan stop kran untuk membagi aliran dan tekanan air dari pipa primer ke pipa sekunder. Kita usahakan pengerjaan tidak akan terlalu lama dari yang, adapun unit layanan alang-alang lebar yang terganggu distribusi air meliputi Jalan Naskah, Jalan Sukarela sampai dengan Perum Duta Mas, Jalan Sukamaju, Jalan Sukasenang, Jalan Sukabakti, Sukabangun 2 kiri sampai dengan Jalan Sukawinayan Lorong Generasi, Jalan Soak, Jalan Lintas Barat sampai dengan Jalan Letkol Adrians. Kita upayakan semaksimal mungkin dari 7 jam terganggunya penyaluran air ke pelanggan. Namun tentunya dengan batas normalisasi pengaliran setelah gangguan khususnya untuk di daerah ujung pengaliran memakan waktu maksimal 1 kali 24 jam. Untuk itulah pada kesempatan ini kami mengimbau kepada masyarakat khususnya pelanggan di wilayah alang-alang lebar agar selama 2 hari ini dapat menampung air dan mempergunakan air sehemat mungkin, ujar. Terkait suplai air baku PDAM Tirta Musi, diakui Cikmit sampai saat ini belum terganggu meskipun situasi kemarau panjang saat ini. Sampai saat ini PDAM Tirta Musi belum terganggu dengan situasi kemarau ini. Namun meski demikian diimbau kepada pelanggan untuk tetap berhemat karena besarnya bayaran rekening itu tergantung dari pemakaian yang dilakukan masyarakat, tambahnya. Sesungguhnya palep atau katanya stok kran tadi, stok kran kita itu tadi rusak. Nah, sehingga apabila kita tutup dia tidak rapat, apabila kita buka juga dia tidak terbuka full. Nah, sehingga dampaknya ada beberapa lokasi yang airnya tidak fokus ke sana, sehingga perlu segera kami lakukan perbaikan. Nah, sudah kami usahakan dengan cara-cara maksud kami atasi dulu, apakah bisa kita atasi untuk sementara dulu, tapi ternyata tidak bisa juga. Nah, mengingat saya sampaikan tadi ke teman-teman, ini musim kemarau, jangan sampai berlarut-larut, maka terpaksa pekerjaan ini kami paksakan, artinya harus segera kami lakukan, walaupun ada dampaknya dalam waktu 12 jam, mungkin air tidak keluar, tapi setelah itu mudah-mudahan jadi normal air kita. Kalau boleh tahu kenapa nih waktunya itu cukup lama untuk perbaikannya, Pak? Karena begini, karena sistem penyambungannya yang masih lama ya, cara lama, tidak ada peralatannya dan di dalam bak seperti itu. Itu juga sebenarnya tidak bisa juga kita jadikan alasan, tapi setelah ini kita perbaikan, langsung kita perbaiki juga sehingga kerannya tidak lagi ada masalah ke belakang hari. Ini juga sudah kami sampaikan, ini dipasangnya tahun 80-an sebenarnya, dan memang usia kerannya itu sudah lebih dari 40 tahun. Jadi yang sudah tua, Pak ya? Ya, kalau mau harus dimaklumin lah kira-kira seperti itu ya. Pak, terakhir Pak, terkait dengan ini kan musim kemarau nih, ya. Untuk air nih, ketersediaan air untuk masyarakat seperti apa, Pak? Sebenarnya kapasitas kita untuk saat ini, walaupun istilahnya kemarau, masih juga bisa kita penuhi, artinya kita penuhi pelanggan, kebutuhan pelanggan. Nah, hanya saja makanya saya pernah sampaikan juga beberapa waktu yang lalu,
seandainya muka air Sungai Musi kita turun lagi, nah itu tidak artinya sudah harus kami lakukan review ulang. Karena kalau umpama sampai saat ini walaupun sudah turun seperti ini, air baku kita masih terjamin bisa kita penuhi kebutuhan masyarakat Kota Palembang. Kalau Kota Palembang rata-rata berapa Pak penggunaan air masyarakat? Kalau dari hitungan rata-rata dari 332.000 pelanggan kita, itu rata-rata mereka memakai 1 meter kubik per hari. Itu seperti itu ya, rata-rata ya. Terakhir mungkin Pak, imbauan untuk tidak menggunakan air secara cuma-cuma tadi Pak di musim kemarau ini. Jadi sebenarnya ini himbauan yang pergunakanlah air seperlunya, bukan berarti tidak boleh ya, bukan seperti itu. Karena masih banyak juga pelanggan kita yang di ujung itu masih memerlukan air seperti itu. Jadi dengan adanya kita menutup keran, air kita akan mengalir sampai jauh seperti itu. Itu pemahamannya ya. Pak, mungkin ada temuan belum Pak rumah kosong yang Kerannya masih hidup? Sering juga istilahnya kan, karena dari data yang kami ada, dari jumlah 332.000 pelanggan tadi, itu hampir sekitar 27.000 rumah kosong. Nah, itu juga yang sering terjadi komplain ke kami bahwa mengapa air kami rekening kami naik, padahal kami tidak rumah itu kosong seperti itu. Nah, kami lihat ya memang patokan kita adalah di meter. Nah, mungkin saja kami sampaikan airnya waktu kita lihat kerannya dibuka, airnya tidak keluar. Nah, setelah kita pulang airnya ngalir, atau bisa saja ada yang jahil dibukanya dan sebagainya. Tapi ini tidak banyak. Isinya ya tidak sampai 0,5% lah. Ya, tapi isinya gaungnya juga terkadang besar ya, karena tidak logika, rumah tidak dihuni kok ada pemakaian seperti itu. Tapi itu tadi jadi permasalahannya terkadang kalau saya sampaikan kelalaian nanti tidak enak juga seperti itu. Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirta Musi Andi Wijaya Adani menambahkan bahwa perbaikan ini dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Khusus musim kemarau ini, Andi juga berpesan agar masyarakat berhemat. Terkait kenaikan tarif yang diberlakukan PDAM Tirta Musi yang mulai diberlakukan pada Oktober tahun 2023 disebutkannya sudah dipikirkan dengan matang. PDAM Tirta Musi sudah memikirkan. Namun diimbau juga kepada masyarakat agar mengingat bahwa kenaikan tarif sangat tergantung dari pemakaian yang mereka lakukan. Berhemat air berarti memperkecil biaya pembayaran per bulan. Kita sudah 12 tahun tidak melakukan kenaikan tarif pelanggan PDAM. Yang kami minta tolong ke kawan-kawan ini, yang pertama masalah sekarang kemarau. Kemarau itu tolong berhemat menggunakan air bagaimana kita ya. Terutama jaga kerannya, jangan sampai dia terbuka, cuma sayang karena memang air kita ini murah, tapi kalau bisa terbuang percuma kita juga nggak enak ya. Yang kedua, di dalam kenaikan tarif ini seperti disampaikan oleh Pak Dirok tadi, itu rata-rata hanya 15%. Dan kalau ada keluhan silakan disampaikan ke kami akan melakukan evaluasi, pemeriksaan. Biasanya kejadian seperti disampaikan Pak Dirok tadi, itu sebenarnya karena penggunaannya yang meningkat. Jadi yang sejauh ini kami dapat dari penelitian kami tidak ada keluhan dengan pelanggan kita. Yang keluhan itu tadi yang dia naik drastis, tapi rupanya pas dicek, yang kebanyakan itu tadi kalau dia ngisi tetmon, lampunya rusak, kemudian ada kebocoran di dalam rumah, ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah ini kawan-kawan wartawan
menyampaikan, memberikan berita, info yang positif kepada masyarakat. Harus kita ingat bahwa kalau ini sebenarnya apalagi pakcik, tidak masalah dia tidak naik, karena nanti efeknya itu paling 3-4 tahun nanti. Jadi misalnya 2 tahun lagi, tidak usah naik supaya tidak ada repot kan. Iya. Nah, tetapi setelah itu, setelah 3 tahun, sudah kami lihat grafiknya, itu biaya itu lebih tinggi daripada pendapatan kita. Sehingga kalau dia biaya lebih tinggi dari pendapatan, perusahaan ini sakit kembali. Kalau perusahaan sakit, yang akan menderita itu masyarakat kecil. Kenapa? Karena kalau orang yang mampu mandi pakai aqua tidak masalah. Itulah makanya kita sama-sama jaga perusahaan ini supaya tetap sehat, bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Waktu zaman Pak Edi Santana saja itu 2 kali beliau melakukan kenaikan tarif. Dan ini kita sudah 12 tahun kita melakukan kenaikan tarif, tapi sering diprotes om, apa gara-gara Lampung itu kenaikan tarif, bukan karena itu, karena itu tadi nanti biayanya akan lebih tinggi daripada pendapatan kita. Itu saja mohon bantuan dari rekan-rekan semuanya untuk memberitakan hal yang positif, tidak hanya PDAM saja, semuanya yang positif, karena